Jadi semua kemarahan mereka saya tampung seperti saya buat aja di hati saya seperti lautan luas, udah masuk ke laut gitu, buang, dia termasuk ke laut. Nah, yang bagus-bagus itu saya simpan, itulah yang saya sampaikan ke pihak. Yang kurang bagus saya buang aja gitu. Iya, saya sendiri terus terang aja melebihi daripada menangani perkara ini, ya kan? Karena menangani perkaranya kan nggak ada perkaranya kan, nggak ada di pengadilan, ditangani yang lain-lain juga kan nggak ada yang di selama ini kan dibawa ini perkara, dijadikan ada perkara tapi kan hanya di media doang, tapi perkara masalahnya kan nggak selesai. Jadi ini sebenarnya perkara yang sesungguhnya ya mendamaikan ini. Namanya saya mediator bukan lawyer. Ya, tapi sebenarnya lawyer punya kewajiban moral mendamaikan para pihak pertama kali. Jadi kalau ada perkara di tangan pada saya, kewajiban saya mendamaikan para pihak, bukan memperruncing. Nah, jadi bagian itu yang saya ambil. Meskipun namanya mediator, tetapi saya menyelesaikan perkaranya. Jadi saya cukup puas sekali. Saya puas dalam arti yang tersulit pun ya perkara kan kadang-kadang kan gampang, kalau perkara kan tinggal defend attack kan gitu. Kalau ini nggak bisa defend attack, dia curahkan hatinya, kemarahannya, saya harus telan. Itu kan pikiran saya, kok you marah sama saya kan bukan orang yang berperkara. Yang satu juga marah ke saya juga, kok marah ke saya kan dia berperkara. Nah, kalau seorang mediator tidak bisa kuat terhadap ini, ya memang akan marah. Dan mediator itu kan bisa marah dan akhirnya gagal pertandingan. Jadi semua kemarahan mereka saya tampung seperti saya buat aja di hati saya seperti lautan luas, udah masuk ke laut gitu, buang, dia termasuk ke laut. Nah, yang bagus-bagus itu saya simpan, itulah yang saya sampaikan ke pihak. Yang kurang bagus saya buang aja gitu. Nah, jadi bagi saya sebagai seorang lawyer, tapi terutama sebagai seorang mediator, saya senang 24 ronde saya bisa lalui dengan baik, ya walaupun dengan nggak mudah ya, tapi akhirnya mereka bisa bersatu. Nah, ya, tapi kepuasan juga saya ini juga karena yang paling sulit bisa didamaikan. Ya itu bukan karena saya, tapi ya, Tuhan menolong gitu. Oh ya, ini tertolong juga karena peranan anak-anak. Dari Bu Desire juga anaknya cukup manis semua, Bang ya, sama adiknya itu cukup mendorong. Dari pihak Olma juga si itu namanya si anaknya si siapa Dito juga mendorong kan. Jadi itu membantu saya juga gitu loh. Jadi setiap pertemuan saya dengan Desire selalu Bams ada, ya adiknya juga ada. Setiap pertemuan dengan Hotma juga selalu anaknya Dito ada juga. Dan saya tertolong karena anak-anaknya mendorong. Jadi ya mendorongnya di luar kita juga ngomong-ngomong sama anaknya nih. Kita ya. Ngomong juga ya mereka juga positif lah, bagus-bagus lah anaknya lah. Artinya mereka tidak menginterpret terlalu jauh persoalan bapaknya, mereka apa ngomong ke saya gitu. Jadi ya mereka dorong juga lah. Jadi Dito dorong bapaknya juga cuma selesaikan, dan Bam juga saya lihat juga cukup bagus sekali, dia selalu menghargai maminya. Mami, keputusan dari mami yang terserah mami, tapi pandangan saya seperti ini selalu gitu. Saya kira dua-duanya anaknya anak manis-manis lah menurut saya. Ya, saya senang melihatnya. Kalau Dito istilahnya dia ingin menyelesaikan karena bapak kan sudah umur sudah sekian, sudah 70 sekian. Ya tentunya keinginan dia itu jangan sampai dia tua berumur tidak selesai urusan, ya kan. Nah Hotma juga begitu, dia bilang saya udah tua, saya nggak mau meninggalkan satu urusan yang tidak selesai, itu juga. Nah kalau Desi dari Bam selalu bagus sekali, dia mendorong mamanya terserah sama mami mau pengennya gimana terserah, tapi dia memberikan saran gitu loh. Yang kecil jangan terlalu dipikirkan, pikir yang penting mami kalau sudah selesai mami bahagia ya sudah gitu. Jadi dua-dua anak ini sangat menolong dalam perdamaian ini, memberikan support gitu loh. Kalau sampai mereka ikut membuat panas kan repot juga saya kan, tapi karena mereka ikut mendorong ya kan, jadi saya happy juga gitu. Dito begitu, Bams begitu, nah tinggal yang dua ini akhirnya mulai turun kan gitu. Karena bila kemana pun saya tahu Hotma juga selalu diskusi sama anaknya Dito, di Sire juga pasti diskusi sama anaknya Bams. Jadi kalimat kunci berarti kan juga antara mereka berdua kan.
Nah, kalau berdua sudah mau sepakat mendorong perdamaian ini, pasti akan bisa terwujud. Nah, selanjutnya tentunya mudah-mudahan, karena ada kan masih ada step kedua kan. Step kedua adalah kesepakatan mereka bahwa Hotma harus segera membawa ini ke pengadilan. Nah, nanti di pengadilan, ya nanti nggak tahu hakim akan datang atau meminta prinsipal datang nggak. Umumnya kan prinsipal dipanggil kedua belah pihak. Ya mudah-mudahan kalau mereka dipanggil prinsipal kedua belah pihak, mereka bertemu ya bisa selesai. Diminta sebenarnya secepat-cepatnya, tidak, kalau boleh di Januari ini harus dimasukkan, karena itu kan ada beberapa harta kan yang tidak bisa diselesaikan kalau tidak ada putusan pengadilan kan, karena ini menyangkut harta gonong ini, ya kan. Jadi harus ada putusan dulu baru harta bisa dibagi, meskipun di antara mereka sudah ada persetujuan tentang pembagian masing-masing. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.